Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan summary kali ini akan membahas tentang yang pasti dan tidak pasti. Kita tahu yang pasti itu adalah hukum Tuhan, karena dalam posisi Tuhan semuanya pasti. Sehingga kepastian ini diumpamakan seperti batu, karena batu tidak kadang bergerak atau batu tidak sama sekali bisa bergerak. Jadi artinya firman Tuhan, hukum Tuhan itu tidak bisa bergeser atau tidak pasti. Jadi dengan kepastian ini kita tidak bisa meragukan firman Tuhan seakan-akan firman Tuhan itu bisa gagal. Atau firman Tuhan itu tidak berlaku dalam kondisi situasi tertentu dan berlakunya di kondisi tertentu. Karena apapun situasinya, firman Tuhan itu pasti akan terjadi. Jadi, ketika manusia berdosa, dan itu adalah pelanggaran hukum Tuhan, dan upah dosa itu maut, dan itu sudah pasti. Dan jadi, dengan pola berdosa, melanggar hukum Tuhan, kematian itu sudah pasti mengikuti. Jadi dalam pelajaran kita, yang sudah pasti adalah 3 langkah manusia yang berdosa. Yaitu ketika manusia berdosa, masuk penjara, dan mati. Karena kalau ini tidak pasti, firman Tuhan artinya nggak pasti dong. Dan ketidakpastian ini berlakunya bagi manusia berdosa. Karena di saat manusia berdosa, dosa itu pasti mengikuti. Dan di mana ayat mulai dosa? Kejadian 3 ayat 6. Jadi, di saat dia berdosa, lalu dia ada dosa, yaitu yang kita belajar ini adalah kunci, dia masuk penjara dan langkah berikutnya dia pasti mati. Jadi untuk orang berdosa 3 langkah ini pasti. Dan 2 langkah yang berikutnya, 2 dan 3 mengikuti langkah yang pertama. Jadi kita ulangi kembali bahwa 3 langkahnya adalah dosa, masuk penjara, dan mati. Dan ini berlaku untuk orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan di semesta alam ini, hanya bumi kitalah yang berlaku 3 hal ini. Karena bumi-bumi lain tidak ada yang berdosa. Jadi kita ulang lagi, 3 langkah, dosa, masuk, mati. Dan kita tahu bahwa Tuhan memberikan perintah di Kejadian 2 ayat 16-17. Di situ ada pilihan kalau kamu makan atau kalau kamu tidak makan. Tuhan tidak bilang, kamu akan makan, kamu akan berdosa. Yang dikatakan, kalau kamu makan, kamu berdosa. Artinya, di sini dikatakan bahwa dosa itu tidak pasti. Dengan pilihan yang Tuhan berikan, ada 2 kemungkinan yang terjadi. Dari 2 kemungkinan yang diberikan karena ada pilihan, salah satu itu pasti terjadi. Yang mana itu sebelum dipilih, itu belum pasti. Jadi, kenapa kita bisa bilang seperti itu? Karena tidak dibilang mana yang pasti terjadi, karena ini pilihan. Jadi di langkah pertamanya, karena ada pilihan, ada kemungkinan berdosa, dan ada kemungkinan tidak berdosa. Setelah langkah pertama, salah satunya sudah dipilih dan artinya sudah terjadi dan menentukan kepastian nomor 2 dan 3-nya terjadi atau tidak. Kalau saya pilihnya adalah berdosa, maka nomor 2 dan 3 pasti mengikuti. Jadi sekarang kita mau melihat unsur kepastian dari unsur ketidakpastiannya. Kita tahu ya kan, kepastiannya itu langkah 2 dan 3 yang mana itu hasil dari unsur ketidakpastiannya kalau kita pilih kemungkinan yang berdosa. Jadi sekarang kita mau ambil jalur ketika saya pilih berdosa. Jadi kalau dia pilih berdosa, artinya dia makan buah yang dilarang. Jadi di saat dia ambil buah dan dia makan, yang nomor 1 muncul yang pasti adalah dosa. Jadi ketika dosa ini pasti muncul karena hasil pilihan saya makan buah, artinya yang pasti mengikuti adalah masuk penjara dan mati. Dan ini kepastian untuk manusia yang berdosa. Dan Yesus mengalami apa yang manusia alami, artinya mengalami
kepastian manusia dong. Dan ingat bahwa Tuhan tidak bisa tidak pasti. Tapi pada kenyataannya, sekarang manusia yang tadi kita udah pastikan dosa masuk mati, sekarang manusia berdosa masuk tidak mati. Loh, kenapa ini jadi tidak pasti? Karena tadi kita udah establish, yang pasti itu dosa masuk mati. Kenapa sekarang dosa masuk tidak mati? Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus mengambil kepastiannya manusia, karena yang mati dari kepastian dosa masuk mati adalah Tuhan Yesus. Jadi artinya dari kepastian manusia dosa masuk mati, kematiannya manusia sekarang digantikan Tuhan Yesus. Artinya sejauh ini masih pasti walaupun keadaan manusia yang sekarang ini dosa masuk tapi tidak mati. Dan kematian yang manusia yang pasti tadi, yang mati adalah Tuhan Yesus. Makanya tadi dari awal kita sudah establish bahwa firman Tuhan tuh nggak bisa, nggak pasti atau pasti. Jadi polanya dosa masuk dan harus ada yang mati. Jadi pola ini dipenuhi. Karena polanya sudah dipenuhi artinya Tuhan itu pasti. Pola yang awalnya tanpa Tuhan Yesus, kamu berdosa, kamu masuk, kamu mati. Tetapi karena Tuhan Yesus yang mengambil kepastian manusia, jadi kamu berdosa, kamu masuk, saya yang pasti mati. Karena begitu pastinya, atau begitu tidak bisa tidak pastinya, Tuhan Yesuslah yang pastikan nomor 3 ini dengan Tuhan Yesus yang mati. Karena tidak bisa, tidak ada yang mati. Dan Bapa bilang, karena begitu pastinya yang memastikan adalah anak saya. Dengan kita membahas ini, kita bisa melihat betapa pastinya kasih Bapa kepada saya. Kita bisa begitu yakin akan kasihnya Bapa karena kematian bagian saya itu dipastikan dengan kematian anaknya. Saudara-saudaraku, kalau Bapa tidak mengasihi kita, pasti semua manusia sekarang mati. Dengan manusia tidak mati, kita bisa melihat pastinya kasih Bapa. Artinya, dengan nomor 3 ini dipastikan Bapa dengan memberikan anaknya. Ini adalah jaminan orang yang tidak mati di dalam probation bisa pasti selamat. Karena dosa yang pasti mati itu adalah hasil pilihan. Artinya Tuhan bilang, sekarang kamu pilih lagi. Pilih keselamatan di dalam masa probation ini. Dan motif kenapa saya mau pilih keselamatan, karena saya sudah lihat the love of God. Yesus, anak Bapa, sudah mati buat saya. Artinya saya nggak ada alasan buat hilang. Makanya di ayat bilang a more sure word of prophecy. Bahwa firman Tuhan itu adalah suatu firman nubuatan yang pasti. Nggak ada yang nggak pasti. Nah sekarang pilihannya ada di bagian kita. Yang sekarang kita ini dalam posisinya nggak mati. Jadi kalau kamu pilih anaknya yang sudah mengambil nomor 3 kamu, dan kamu pilih untuk tidak berdosa lagi, kamu pasti selamat. Karena kita punya bagian ini hanya pilih. Dan kita jalankan yang kita sudah pilih. Dan kalau kita pilih apa yang firman Tuhan katakan, pilih yang anak Bapa katakan, dan kita jalankan dalam kita punya kehidupan, dalam pilihan seperti itulah kita punya kepastian selamat. Artinya nasihat buat kita adalah jangan ikut rame untuk memilih sesuatu. Atau jangan asal pilih. Karena pilihan kita itu haruslah didasari karena kita pilih apa yang benar. Bisakah kita pilih sesuatu yang benar kalau kita masih bingung sesuatu yang kita pilih ini benar atau salah? Kalau kita pilih yang benar berdasarkan Alkitab dan Roh Nubuat, kita pasti selamat. Dan kepastian itu sudah dijamin 100% karena Bapa kirim anaknya. The love of God, kasih Bapa adalah kepastian kita untuk selamat. Apakah saudara sudah menyadarinya? Selamat merenungkan dalam kita punya kehidupan hari ini. Semangat berjuang untuk pilih yang benar teman-teman. Kita bertemu lagi jika Tuhan kehendaki di Summary Daily Bible School berikutnya. Tuhan memberkati.